membahas schizofrenia itu schizofrenia. Schizofrenia itu yang namanya schizofrenia, siso itu adalah terbelah gitu. Siso itu schizofrenia itu kepribadian. Jadi ya kepribadiannya terbelah itu tapi itu apa namanya eh, itu nama penamaan lama gitu ya. Tapi kalau kita membahas schizofrenia itu apa gitu. Schizofrenia itu apa itu. Jadi kalau kalau eh, kriteria schizofrenia itu eh, macam-macam ya. Apa nomenklatur atau penjelasan schizofrenia itu apa? Kalau kalau menurut kalau menurut buku yang ada dipegang pakai pegangan ya pegangan psikiater Indonesia. Ini psikiater sungguhan loh ya, bukan psikiater abal-abal gitu. Karena kalau yang namanya pegangan ya, pegangan dokter psikiatri modern Indonesia ya PPDGJ ya PPDGJ Indonesia ya PPDGJ. Sampai sekarang yang ada itu PPDGJ 3. PPDGJ 3 itu adalah eh, adaptasi dari yang namanya DSM 5 gitu ya, DSM 5. Diagnosis DSM 5 itu untuk gangguan mental disorder ya. Manual mental disorder itu DSM 5, DSM 4. Nah, sekarang ini sudah DSM 5 gitu ya. Sekarang DSM 5. Nah, DSM 4 itu sejak tahun 93, Win. Gitu ya. Jadi PPDGJ itu belum di belum diperbaiki sejak tahun 93 gitu. Padahal yang namanya kriteria atau pendekatan atau temuan-temuan bio psikologi atau yang namanya neurobiologi itu banyak selama selama sejak DSM 4. Nah, sampai sekarang DSM 5 itu yang dipakai di dunia itu ya, dunia. Jadi yang namanya psikiatri modern itu pegangannya ya DSM, bukan primbon ya, bukan primbon ya. Kalau kalau ada di Indonesia itu ada seksi apa? Neo psikiatri religi. Ono Wim. Ono iku, ono iku, ono. Lho ono ada di apa? Ada seksinya itu. Psikiatri religius loh. Ajaib kok ya itu. Ya tapi ya enggak apa-apa. Ya boleh-boleh aja. Tapi itu ya bukan psikiatri modern ya itu. Enggak apa-apa. Enggak apa terserah lah mau apa namanya mau tambah psikiatri religi atau psikiatri apapun lah terserah lah ya itu. Nah, mungkin nanti ada kuantum apa oh lo ono itu tanya itu yang psikiater di mana di sini ada itu ada religi itu ada religius itu ada nah ada nanti kalau ada dokter Santi keluar ya muncul tanya ada ndak itu ada itu. Nah, tapi kalau kita balik lagi ya, tapi itu bukan dalam PPDGJ loh ya. Itu itu organisasi psikiatri di Indonesia itu ada yang namanya seksi psikiatri religius itu ada. Ya nggak apa-apa, namanya organisasi, ya, organisasi. Organisasi itu ya boleh-boleh aja. Partai pengemis itu ya ada partai pengemis baju kembang gitu. Ada partai pengemis baju apa hitam gitu. Ya boleh. Partai kemis pengemis tapi mewah-mewah ya enggak apa-apa namanya organisasi. Tapi kalau kita mengacu pada PPDGJ 3 yang terbitan tahun 2001 itu ya. Aku pernah baca itu yang namanya eh, apa namanya schizofrenia itu adalah suatu sindrom ya namanya sindrom itu adalah kumpulan gejala dengan variasi penyebab dan perjalanan penyakit yang luas lho ngono mocone nggarai ngelu ngono ya. Iya itu memang ya ini ya itu karena gini loh Wim ya jangan jangan kaget karena psikiatri ini dan psikologi itu lama itu pendekatannya itu filsafat jadi memang bulet kayak gitu ya
Tapi sekarang pendekatannya sudah yang namanya pendekatan neurobiologi itu. Neurobiologi itu atau biopsikologi gitu ya. Nah, tapi kalau yang namanya schizophrenia menurut PPDGJ 3 itu adalah satu sindrom dengan variasi penyebab dan perjalanan penyakit yang luas, tak iling ini, serta sejumlah akibat yang tergantung pada pertimbangan pengaruh genetik, fisik, dan budaya. Lu ngono, tulisannya ngono itu tuh. Ya, mana ya meletek kan, mocong ini malah meletek ndasmu ngono. Ya itu. Jadi schizophrenia merupakan satu gangguan psikotik yang kronik loh ya. Angel, lek bukan dokter malah bingung gitu ya, malah bingung. Lek dokter lumayan bingung, lek duduk dokter tambah bingung ya gitu. Itu ya itu. Ya. Jadi sering apa namanya? Sering mereda loh. Oh, no, tulisannya sering mereda, namun timbul hilang dengan manifestasi klinis yang amat luas loh ya. Kon tambah ngelu mana kon ya. Terus kemudian penyesuaian pramorbid gejala perjalanan penyakit amat bervariasi loh. Angel iku. Eh, itu diambil dari bukunya apa namanya Kaplan itu Kaplan itu buku sucinya orang psikiater gitu ya. Nah, kalau itu adalah apa namanya kriteria penyakit menurut yang namanya PPDGJ 2 tadi. Tapi kalau kita mengacu pada DSM-5 itu ya, DSM-5 itu ya eh, DSM-5 itu schizophrenia itu adalah penyakit kronis yang menyebabkan psikosis ya, psikotik. Kan kapan itu kita bilang yang psikotik itu dia kehilangan realita gitu ya. Reasoning realitanya itu hilang gitu ya. Ya uh, uh, apa cirinya apa? Itu adalah pada reasoning ya. Reasoning. Jadi kalau misalkan aku kepingin jadi presiden lah. Kalau yang bilang begitu itu anaknya Pak Jokowi ya masuk akal gitu. Aku pasti jadi presiden. Loh nggak apa-apa. Tapi nek kowe ngomong aku besok jadi presiden. Lho arek iki digonang sumber porong ae ngono ya iku. Itu adalah reasoningnya. Ini loh, kalau misalnya reasoningnya Gibran misalnya, saya akan jadi presiden itu ya. Saya kemungkinan besar jadi presiden. Loh, reasoningnya masuk akal. Loh, aku ini capres saiki gitu ya. Tapi kalau kowe mesti ngomong bengok-bengok nang perapak nang apa nang simpang 5 bu bengok-bengok dirubung ciblek ya gitu. Ya itu ngomong BE ya ngono. Kowe bengi-bengi nang simpang 5 ngomong saya adalah calon presiden. Wes iki digawe nang rumah sakit anu apa jenenge Tegalrejo cedek gonang Tegalrejo ngono. Wes digawe nang UGD ngono. Nah, itu namanya psikosis ya. Psikosis itu adalah orang terganggu limitasi dan relasinya. Pada dasarnya dia kehilangan reasoningnya nggak rasional gitu. Kalau yang ngomong itu anaknya Pak Jokowi yo rasional gitu. Nek Kowem lah, itu nggak rasional. Nek Kowem ngomong yo gonang Telogorejo gitu ya. Oh langsung aja. Harus dibebaskan dari ciblek di sekitarnya tambah gendeng gitu. Ya Gak teli ya. lo BE ya itu adalah penyakit kronis yang jadi kalau menurut apa namanya uh, apa namanya tadi DSM-5 tadi yang dipakai apa dikasih apa tadi itu sih adalah penyakit kronis yang menyebabkan psikosis dengan penurunan fungsi. Loh, jelas ya, penurunan fungsi. Jadi penurunan fungsi dari kognitifnya. Ini dan kalau menurut DSM-5 lagi ini sebenarnya gangguan multifaktorial ya. Ya, ini ya jutaan orang lah di dunia ya. Diagnosis menurut DSM-5 lagi, diagnosis schizophrenia itu paling tidak harus ada 2 atau lebih dari gejala.
Ada yang disebut gejala positif, ada yang disebut gejala negatif. Loh, gitu ya. Gejala positif itu apa? Gejala positif itu contohnya adalah halusinasi, delusi. Loh, hati-hati loh ya. Kan delusi itu cedek-cedek ya gitu. Gampang. Jadi hati-hati ya. Hati-hati. Jadi nah iki wis jelas ini ya kalau di DSM-5 itu gejala positifnya itu satu halusinasi, dua delusi, tiga ucapan tidak teratur lah. Aku lah teratur lah ngomong masih mencolot-mencolot ya gitu. Teratur mencolot-mencolot gitu ya. Enggak. Terus ucapan yang tidak teratur, gerakan abnormal. Nah, sementara gejala negatif itu adalah afek yang datar. Oh ya, afeknya itu datar. Jadi ono wong banyol kon ya meneng ae ngono ya itu ya. Ono wong banyol kon meneng ae. Ono wong meso-meso kon ya meneng ae. Kon kali dikamplengi ya meneng ae. Itu lah efek emosinya datar. Terus kemudian menarik diri dari sosial. Nah, kaya kon Wim ngono. Terus apa kaya kon Wim itu menarik diri dari sosial. Di sekolah pesantren mulai ngono iku ya iku ngono iku ya. Terus anhedoni. Anhedoni itu ndak mau dengan segala macam kehidupan. Urip iki gawe apa lho, hati-hati. Kon cedek-cedek gendeng lek wis ngono ya gitu. Gangguan mental itu ya anhedoni, gak peduli sama dunia ini ya. Terus kemudian eh, apatis itu. Apatis terus kurang apa namanya? Kurang ekspresi emosi ya itu kurang itu itu Cito ya Cito itu harus diobati gitu ya karena dia itu anhedoni gitu ya anhedoni dia itu ngono wah dikai sembarang gak gelem ngono wis tak kenal no Irma gak gelem tak kenal no Lisa gak gelem sing gurung tak kenal no Budi dia itu ngono boleh Budi ya apa gak ero aku Cito itu Dia ini ical kalau enggak. lah ya iku ngono. Tak kenalno Ira, Mirna, wae gak ngefek. Mbok engko tak kenalno Budi, mungkin ngefek gitu ya. Itu itu nah seperti yang dijelaskan dalam DSM-5 itu diagnosis schizophrenia itu harus memenuhi tadi satu dari gejala positif dan satu dari gejala negatif atau dua gejala positif gitu ya. Misalnya tadi halusinasi plus delusi. Lah wis iku wis dadi kon sakjane latihan silat. Lah wis ya, iku wis ngerti dhewe lah ya ngono. Ya, latihan silat. Lho lah ya wis iku ya, iku ngerti dhewe lah ya, iku sakjane wis mlebu apa gak ngono. Ya, memerlukan gejala. Nah, tapi yang namanya menurut DSM-5 juga diagnosis schizophrenia di samping dua tadi itu gitu ya, itu memerlukan gejala. Jadi harus ada yang namanya penurunan fungsi sosial. Ngono Wim. Makanya kon niku lek di apa jenenge pesantren ojo mulai. Kon kok didiagnosa schizophrenia lho. Kakek aneh, kakek aneh. Lah, Eh, enak-enak nah, Kak, itu menarik diri. Tadi yo tekan pesantren gak melo. Terus kemudian arisan yo gak melo, ngono ya. Tenaga dalam tambah nemen ngono ya. Iku hati-hati gitu ya. Itu hati-hati gitu ya. Nah, penurunan fungsi sosial dan pekerjaan. Jadi pekerjaan fungsi sosial itu terganggu selama setidaknya 6 bulan, Wim. Nek sadurunge 6 bulan iku masih dilakukan kegendenganmu lho ya. Ngono, dadi kon nek mari biyen iku metu tekan pesantren mari ngono ngurung nang omah pirang dina, Wim? urip ning ndi? Urip ning ndi? Mari kon metu tekan pesantren ngurung diri nang omah pirang dina? Kan gak 6 Ora bulan to. mangurung Yo, diri. gurung Eh, pesantren ya, gurung-gurung. aku sekolah yo, je sekolah kakek aneh. Lho Je lah sekolah, je Wim. makan sekolah aku. Bisa makan sekolah. Kan barangkali Kowim itu terus kemudian withdrawal gitu ya. Withdrawal dari pesantren terus mengurung diri di rumah ngono ya. Oh, 6 bulan lah. Wes iku hati-hati. Mari ngono, ya aku mau apa wis delusi. Wis mari ngono tenaga dalam delok gendruwo lah wis hati-hati Wim. Ya iku. Hati-hati. Nah,
Saiki aku ngomong tentang gejala positif tadi itu ya. Gejala, kenapa sih kok disebut gejala positif itu apa? Gejala positif itu sebetulnya yang namanya itu tentang ide itu, persepsi gitu. Atau tindakan yang berlebihan gitu. Itu ya, itu. Itu nah, itu terjadinya gejala-gejala ini gitu ya. Gejala-gejala positif itu mencerminkan adanya gangguan interaksi neurotransmitter, terutama di daerah otak frontal, temporal, dan mesostriata. Jadi sakjane itu sekarang itu ya, eh, dalam 5 tahun terakhir itu sebetulnya secara neurobiologi kita itu sudah bisa menentukan ini sebetulnya itu ini loh yang gangguannya itu di mana. Misalnya tadi disebut gangguan genetik ya. Sekarang sudah tahu sebetulnya sejak 7 tahun 8 tahun yang lalu ya, sejak 7 tahun 80 tahun yang lalu ada bukti genetik yang menjadi etiologi yang signifikan gitu ya. Jadi signifikan. Jadi secara genetik setidaknya itu ada 2 gen itu ya yang merupakan itu pengikat genetik gitu ya. DT DTNBP1 gitu ya. Jadi konek memang sinau genetik itu ngapalno jeneng-jeneng gak jelas ngene iki ngono ya. DTNBP1 itu distrobefin 1 gitu ya. Dan neuregulin 1, NRG1 loh ya. Tapi ojo dihafal no timbangannya kon gendeng. Ya gak usah, gak usah. Gak usah dihafal no. Aku mek ngomong doa itu ya. Jadi yang namanya apa namanya secara genetik tadi, secara genetik itu udah jelas ya bahwa yang namanya faktor genetik, etiologi ya faktor genetik itu ada NRG1 tadi. Itu ada pada kromosom 8P2122. Ini lho, angel kon. Wis gak usah dia anu. Jadi kromosom 8 pada lengan nomor 2122. Nah, ini terus kemudian yang tadi DTNBP1 itu ya, bukan PNBB ya. PNBB lah iku ya, ngono ya. Itu adalah ini ada pada kromosom nomor 6. Jadi kromosom nomor 6, nomor 8 itu sudah 8 tahun bahkan ada yang mengklaim 10 tahun yang lalu itu sudah menemukan dua gen ini yang ada pada kromosom nomor 8 dan kromosom nomor nomor 6 itu ya. Terus kemudian ada lagi itu kromosom translokasi namanya ya. Translokasi yang seimbang ini pada kromosom 1 dan 11 gitu ya. Jadi kromosom translokasi pindah gitu ya. Sebetulnya gennya ada cuman pindah tempat, koyok kon pindah gitu kan. Pindah nang omahe tanggamu enggak ngomong-ngomong kira-kira ngono ya. Ngono kan ya ngawur ae gitu ya. Itu ada DISC1 atau disrupted schizophrenia gitu ya. Itu kromosom. Nah, sebetulnya ini secara genetik ketiga hal ini sudah diketahui sejak 10 tahun atau ya paling lambat 8 tahun yang lalu itu ya. Nah, tapi yang menjadi dugaan yang berkorelasi tapi tidak kuat itu banyak itu ya. Banyak pada gen-gen tertentu gitu. Jadi ya secara genetik itu sudah jelas itu sebetulnya ya. Terus kemudian faktor biokimia gitu ya. Karena otak kita ini selain secara anatomis dan histologis itu kerja otak itu sangat dipengaruhi oleh hormon dan neurotransmitter. Sehingga faktor-faktor biokimia di otak, apa itu hormon, entah itu neurotransmitter, akan sangat mempengaruhi cara kerja otak. Tidak terkecuali pada kondisi yang namanya schizophrenia ini ya. Sebetulnya sejak tahun 80-an lah ya, tahun 80-an itu
sudah sangat dicurigai adanya kelebihan dopamin gitu ya, kelebihan dopamin. Jadi berlebihan dopaminergik yang berlebihan itu yang merupakan faktor utama biokimia otak yang menyebabkan schizofrenia ini. Itu ya itu dopamin itu. Terus kemudian serotonin itu juga nah, faktor serotonin. Serotonin ini merupakan atau satu neurotransmitter yang berfungsi sebagai regulator emosi gitu ya. Jadi kalau kita itu kekurangan serotonin, emosi kita itu bukan kurang tapi tidak seperti orang pada umumnya gitu ya. Loh aku itu ngene Bim, kayak aku ya. Aku aku itu ngerti lawak itu lucu itu ngerti, tapi gak guyu. Ngerti. Jadi sejak SMP itu aku yang ngrungokno Kartolo. Ngerti aku lucu itu ya ngerti, tapi gak guyu ngono ya itu. Gak ketawa ya. Ngerti aku itu lucu dan bahkan kalau aku nirokno ngidungi Kartolo persis itu ya. Persis. Kartolo ngidung itu sekali sekali denger aku iso gitu ya. Oh, nyanyi juga gitu. Bahkan kalau aku nyanyi di panggung ya, bukan nyanyi, aku lebih lebih gak iso nyanyi yo itu apa nyanyi di panggung itu lebih nggak bisa dari yang bisa itu pegang alat musik gitu ya. Ya itu. Lu ya ya bisa menjiwai bahkan nek gitar ku ya mencak-mencak gulung-gulung barang yo ngono yo gitu. Tapi kalau misalnya tapi itu tidak semua, tapi ya seperti tadi bahwa yang namanya serotonin itu bisa apa namanya mengganggu mengganggu regulasi emosi itu ya, regulasi emosi ya. Jadi bisa, saya ini bisa nonton lawak gitu, tahu itu lucu tahu gitu, tapi nggak ketawa gitu. Tapi dan kalau diminta untuk berakting seperti Kartolo gitu, aku ya bisa gitu. Bisa gitu. Bahkan aku pernah acting itu eh, acting dari pernah acting dalam drama ini adalah drama drama apa namanya? Drama berasal dari eh, dramanya karangan Bertolt Brecht yang berjudul Der Gute von Szechuan itu. Terus kemudian dialih bahasakan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Ya, itu. Nah, aku itu pernah memerankan dua tokoh yang memang satu orang, Darmi dan Darmo itu. Darmi dan Darmo. Kalau kalau pas jadi Darmi, aku itu pakai topeng dan pakai pakai apa namanya? Pakai jarit, pakai kebaya gitu. Jadi kalau aku jadi Darmo, topengnya dilepas, pakai biasa. Dan sampai terakhir itu banyak orang yang tidak paham bahwa Darmi dan Darmo itu satu orang gitu. Jadi sebetulnya aku ini bisa apa namanya mengekspresikan emosi. Cuman kalau emosiku sendiri kesulitan gitu. Karena apa? Ya tadi masalah serotonin tadi ya, serotonin itu. Serotonin. Eh, tapi aku sudah belajar sejak tahun 96 itu ya. Apa namanya? Sejak tahun 96 untuk melatih emosi gitu. Jadi emosiku lebih cerdas dikit lah sekarang gitu ya. Ya itu adalah berkat serotonin ya. Serotonin regulasi. Dan regulasi serotonin salah satunya juga dengan obat-obatan gitu. Nah, aku sampai sekarang mengkonsumsi obat-obatan untuk regulasi serotonin itu demi kualitas hidup yang lebih bagus ya, enggak apa-apa gitu ya. Ngopi sih. Nah, yang ketiga adalah norepinefrin ya. Norepinefrin itu jelas norepinefrin pada orang dengan schizofrenia itu mengalami peningkatan gitu ya. Kalau schizofrenia itu norepinefrinnya itu meningkat di otaknya gitu. Apalagi GABA. GABA itu adalah gamma amino butyric acid ya itu ya. Gamma amino butyric acid gitu. Nah, itu adalah apa namanya neurotransmitter atau uh, apa namanya neurotransmitter atau
bahan-bahan kimia otak yang sangat berkorelasi gitu ya. Bahkan menjadi sebab adanya aktivitas di otak yang menghasilkan schizofrenia gitu. Ya. Nah, ini faktornya wis akeh yo. Faktornya wis akeh gitu. Faktornya banyak. Nah, terus nah, sekarang selain masalah genetik terus faktor biokimia, ini ada yang namanya yang disebut sebagai diastasis stress model. Loh, gitu ya itu. Itu model ini, nah ini saya tak bahasa no menungso. Iku memang bahasa kedokteran iku rada bingungi gitu ya. Tak bahasakan manusia. Ini model diastasis stres itu adalah satu model untuk apa namanya? Integrasi gitu ya. Faktor biologis dan faktor psikososial. Meletek enggak kon? Ya, ini adalah ini ya sisa-sisa penjajahan filsafat itu masih banyak di psikiatri itu ya. Jadi ya meskipun kita sudah belajar biologi itu bahasanya masih bahasa filsafat itu ya. Ya karena ya memang ahlinya itu ya ahli dari awalnya pendekatan filsafat itu ya. Jadi itu terus kemudian nah tadi adalah biologi ada jembatannya yang tadi yang namanya model diatesis stres. Nah, terus adalah faktor psikososial gitu. Sekali lagi kita pernah diskusi ya Wim, yang namanya mental itu ada karena kita berhubungan dengan orang lain gitu ya. Ya, dengan individu lain dengan orang atau bedes lain homo sapien ya. Oh, terus kemudian asu, wedus itu ya. Itu karena otak kita itu berhubungan dengan otak wedus, otak asu, otak sapi lah kabeh dan otaknya menungso itu menghasilkan yang namanya mental tadi itu ya. Mental interaksi gitu ya. Interaksi itu menghasilkan mental. Kalau kamu sendirian di gua, kamu nggak bakalan schizofrenia gitu. Ya wah lahir nang gua wis eker-eker apa jenenge pasir ya wis kan gak enggak karena yang namanya mental itu berhubungan dengan orang lain dan ini adalah merupakan salah satu gangguan mental yang dalam bentuk psikosis. Nah, misalnya Cito gitu ya. Cito itu dhewean yo gak ono gangguan mental iku. Nek wis ketemu karo bose lah iku iso metu gangguan mental Cito iku ya gitu. Cito itu ya. Jadi faktor psikososial itu berperan itu. Bayangin aja kamu hidup di lingkungan pesantren kan ya apa kabeh delusional ngono ya ngono. Loh iya gitu. Loh terus kemudian latihan tenaga dalam. Loh ya apa ngono bayangin aja kon. Latihan tenaga dalam. Bayangno kon aku mbiyen wah iki anu iki apa gara-gara aku iku petekku turu nang kuburan lho. Petekku tuh tidur di kuburan. Nanti semalam aku nunggoni ayam itu di kuburan gitu ya. Ini epic banget lah ini ya. Itu memang loh ya. Memang ya namanya pesantren ini dulu kan ya tidak semua sih. Tidak semua anak-anak yang di pesantren ini ikut silat itu enggak gitu. Tapi di pesantren itu namanya nama besar pesantren itu biasanya itu diwakili oleh ini pesilat-pesilat dengan tenaga dalam yang tangguh iki. Enggak tahu kowe mbiyen belajar apa gak garo. Sekarang Ya nggak ada tuh, nggak ada, enggak ada. nggak ada. Tapi itu enggak ono itu. Mengurangi resiko untuk schizofrenia gitu. Bayangin aja gitu. Kita itu dilatih loh. Kalau kamu latihan tenaga dalam itu, kita itu dilatih untuk berhalusinasi gitu. Bayang noe ngono. Oh ya, disebut, mencelat dewe lo, gendeng ada iki ngono ya. Wan, jelas lo, mencelat gulundeng, ngedian ya. Itu ini yang gendeng. Nah ini adalah faktor psikososial itu penting gitu. Makanya eh, apa namanya psikososial itu, nah
masih dipakai dalam faktor psikososial itu teorinya itu adalah teori psikoanalita dan psikoanalitik dan psikodinamik. Loh ya, ini lah filsafat mana yang ini iki yo gitu itu. Ya itu filsafat mana pembelajaran. Lah sembarang kalir lah ya ngono. Itu adalah yang terjadi. Tapi pada dasarnya kalau sekarang secara anatomi gitu ya, yang kita dapati adalah pada saat proses schizofrenia itu berlangsung, ada daerah-daerah spesifik yang berubah dari hasil MRI atau hasil PET scan gitu. Jadi aktivitasnya itu kelihatan gitu ya. Jadi sekarang kamu nggak bisa bohong, kamu itu gendeng apa enggak, itu nggak bisa gitu. Atau kamu lihat pura-pura gendeng gitu ya, supaya nggak dikon nang mlebu pesantren kok pura-pura gendeng misalnya ya gitu. Misalnya kon nggak gelem mlebu pesantren iki, terus mau pura-pura gendeng gitu. Itu sekarang dibawa ke dokter itu kamu itu ketahuan, kamu itu pura-pura atau tidak gitu ya. Nah, itu kamu pura-pura atau tidak itu ketahuan gitu. Itu apa namanya? Misalnya itu ya, misalnya jadi daerah spesifik gitu ya, daerah spesifik dari perubahan Greymeter namanya. Greymeter itu adalah area daerah apa namanya meter jaringan abu-abu gitu ya. Itu jaringan abu-abu white matter dan grey matter pada penderita penderita schizofrenia itu yang berlangsung terus itu secara serial kalau di MRI itu kelihatan perbedaannya. Jadi yang satu tuh grey matternya itu menyusut gitu ya. Grey matternya menyusut. Nah, tapi perubahan-perubahan patologis ini, perubahan-perubahan patologis di otak ini, itu ada hubungannya dengan misalnya secara genetik itu faktornya sedikit atau banyak gitu ya. Terus kemudian dia itu patuh minum obat atau tidak gitu. Ada gitu ya. Yang yang bisa digambarkan dan bisa pakai pakai contoh yang 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 bagus itu adalah yang terjadi pada John Nash gitu ya. John Nash yang di film Beautiful Mind itu schizofrenia dia ya. John Nash di Beautiful Mind itu dia itu mengalami halusinasi sejak awal gitu ya. Dia punya yang namanya teman imajiner. Iya, pada ambek aku, sama dengan saya juga punya teman, tapi saya tahu bahwa itu teman imajiner gitu ya. Tapi saya tahu, yo untung akhirnya aku ini tahu. Tahunya itu SMA, Wim. Jamput, meh kurang didik gendeng Wim aku, Wim. Itu. SMA saya itu baru sadar bahwa orang ini bayangan-bayangan ini adalah teman imajiner saya gitu. SMA saya itu aku itu baru paham bahwa yang namanya itu teman imajiner. Untungnya aku ini banyak baca gitu ya, banyak baca dan banyak nonton film juga gitu. Jadi nggak kebablasan. Ini ya bener Rijal, aku tuh nggak untungnya itu ya, untungnya aku ini, wah aku sedikit lagi tuh schizofren aku gitu ya. Karena bener karena yang namanya teman imajiner itu biasanya pergi pada saat anak itu masuk pada saat-saat dari berubah dari anak-anak menjelang remaja itu biasanya udah hilang semua gitu ya teman imajiner. Kalau kita lihat anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ngomong sendiri itu ngomong sama teman imajinernya itu lumrah gitu ya. Itu lumrah. Tapi kalau terus dia tidak menyadari bahwa yang namanya teman imajinernya itu adalah imajiner dan dia itu menganggap itu orang, itu dia akan mengalami gangguan mental berhubungan dengan orang lain seperti yang dialami oleh John Nash itu. John Nash itu dia punya beberapa teman imajiner. Kalau dalam film itu digambarkan setidaknya dia mempunyai 6 teman imajiner gitu ya. Sejak kecil gitu, sejak kecil 6 teman imajiner. Nah, dia itu bahkan dia merasa dia itu jadi agen CIA gitu. Loh iya. Dan CIA, loh ya CIA itu memerlukan jasanya dia untuk memecahkan Sandi gitu. Oh, dan dia ngirim secara berkala itu ngirim apa namanya? Ngirim hasil pemecahan Sandinya itu.
Itu adalah yang terjadi pada Jones. Dan akhirnya diketahui bahwa dia itu ya mengidap skizofrenia gitu. Nah, dia sempat membaik karena minum obat gitu ya. Membaik minum obat. Jadi gejala-gejala skizofrenia atau halusinasi dari Jones itu dia itu membaik, mengalami perbaikan. Tapi Jones itu kasihan istrinya karena kalau minum obat-obat psikiatri itu dia tidak bisa merespon istrinya gitu. Tidak bisa merespon gitu. Jadi ya akhirnya dia menyembunyikan lagi obatnya dibuang gitu. Obatnya dibuang. Lah kumat mana Wim gitu ya. Kumat lagi gitu. Kumat lagi dan masuk masuk perawatan lagi. Akhirnya dia cerai dengan istrinya gitu. Uh, hebatnya hebatnya istrinya itu akhirnya hidup bareng Jones meskipun tidak menikah, merawat Jones gitu ya. Iya, benar itu. Ya itu hebat ini perempuan itu ya. Itu mendampingi Jones meskipun bukan lagi istrinya, tapi kalau di film itu bilang itu istrinya. Soalnya nanti kalau enggak kan sama netizen itu dicaci maki sebagai kumpul kebo. Kan memang film itu kalau film tidak mengikuti tidak mengikuti selera pasar nanti bisa dicaci maki gitu ya. Jadi di film Beautiful Mind itu Jones itu menikah lagi gitu ya, tidak cerai dengan istrinya gitu. Nah, kalau di mana wah ini kumpul kebo sama Eleven nih ngono ya itu akhirnya itu. Nah, eh, pada saat-saat terakhir itu ya Jones itu untuk memperkecil kemungkinan bahwa dia itu mengalami halusinasi atau dia mencoba menyadari itu halusinasi atau bukan. Kalau aku sudah tahu lah mana yang halusinasi, kowe niku nggak halusinasi ngono ya. Tapi ono Wem, halusinasi aku sing modele koyo kon niku ono. Ono, tapi gitu bukan kon gitu ya itu. Bukan kon. Itu apa namanya? Nah, kalau Jones ini benar-benar tidak bisa membedakan mana yang halusinasi, mana yang tidak. Bahkan setiap kali ada orang baru, itu ada tamu baru itu, dia tanya orang yang dia kenal, kamu lihat orang ini enggak? Iya, oh ini berarti orang beneran gitu. Jadi untuk memperkecil kemungkinan dia berhalusinasi tentang orang, setiap kali ada orang baru, dia tanya sama orang yang sudah dikenalnya, kamu lihat orang ini enggak? Itu. Iya, oh ya berarti itu itu orang beneran. Itu yang terjadi pada schizofrenia. Jadi yang namanya makin dia tidak patuh minum obat itu, otaknya itu makin jatuh dalam kondisi patologis gitu. Karena apa? Ya tadi karena saking banyaknya variabel itu ya. Variabel penyusutan gray matter dan white matternya, variabel dari bahan-bahan kimia otak, variabel genetik, terus variabel yang namanya mental itu karena kamu berhubungan dengan orang lain itu ya. Bayang no, kamu kalau tidak pernah berhubungan sama gurumu, kamu tidak ngerti lah yang namanya Syekh Kawaroso, Syekh Komoroso, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kamu nggak pernah ngerti gitu loh ya itu. Lo kamu bayangkan kamu semedi terus ditekani Syekh Abdul Qadir Jailani. Lo iku lo Jailani kedul pasar, lo Jailani ndi ngono ya. Bayang no kon, wah kamu semedi plak ngene tuh Syekh Abdul Qadir Jailani tok numpak buruk teko. Lah wis lho ya kon niku sak kilan maneh kon niku mlebu rumah sakit jiwa gitu. Iku ya itu. Nah, kenapa yang namanya faktor apa namanya? Iya itu, Syekh Kiwo Syekh Tengen iki lho. Lah iki lho. Cita-cita iku ono. Syekh Kiwo Syekh Tengen iku ono iku. Syekh Kamaroso, Syekh Kawaroso ngono ya. Kan Syekh Komoroso iku terus kemudian dikirimi Alpateka kon tak kandhani. Khususon ila Syekh Komoroso, Alpateka lho bayangno kon. Kon niku lho Syekh Komoroso iku sing ngendi ngono ya. Syekh Komoroso sing ngendi ngono. Itu dikirimi Alpateka itu ya. Semek. Nah, Ical iki nggak plek iki nggak plek Ical iki kan hati ketir lho kan antem lho Ical itu. Makane kan nek apa jenenge
Bayangin aja, kita itu tidak akan bisa ketemu kalau nggak halusinasi. Bayangin, memang nggak ada kok itu ya itu. Itu makanya yang namanya faktor psikososial atau hubungan antar individual itu juga merupakan faktor penting gitu. Jadi yang namanya pendampingan atau orang-orang sekitar itu ya, orang-orang di sekitar penyandang schizofrenia ini perlu diberitahu atau perlu diobati juga gitu ya. Kono jadi terus-terus nyocal tak antemi kon kok itu. Tril gak XL kon tak antemi kon. Cal iki yo ngono. Iku trile iku gawe enduro, lho. Trile gawe enduro cal gitu. Itu itu yang namanya itu yang namanya faktor-faktor karena yang namanya mental itu adalah hasil kerja antar hubungan kita dengan individu lain. Jadi faktor sosial, psikososial itu mau tidak mau harus masuk dalam variabel yang sangat mempengaruhi seseorang itu menjadi schizofrenia. Gitu. Meskipun ada faktor genetik, ya, terus kemudian ada faktor biokimia gitu. Jadi kita jangan heran kalau misalkan dulu itu banyak orang gila karena disebut kabotan ilmu. Oh, ya. Sinau torekot terus gedeng loh ya itu. Itu disebut sebagai kabotan ilmu, keberatan ilmu, padahal justru itu yang memicu bakatmu itu ya. Bakat sudah ada dipicu itu dengan halusinasi berjamaah tadi itu ya itu. Lah itu. Jadi sekarang kita sudah paham lah ya mana yang merupakan faktor-faktor yang bisa menyebabkan apa namanya schizofrenia tadi, halusinasi, terus kemudian delusi gitu ya. Ya delusi didik ae lah, ojo nemen-nemen yo gitu. Delusi didik ae nah itu. Ojo nemen-nemen gitu ya. Terus kemudian tadi apa namanya menarik diri. Tapi itu adalah model-model yang membuat seseorang itu terpicu untuk jadi schizofrenia. Nah, schizofrenia itu pertanyaannya kalau ada schizofrenia bisa sembuh enggak sih gitu. Itu sama itu jawabannya sama dengan depresi bisa sembuh apa enggak gitu ya. Depresi bisa sembuh apa enggak. Nah, itu. Jadi ya sama, schizofrenia juga gitu. Ya, depresi sama. Depresi itu tidak ada cara yang benar atau yang cara yang salah untuk menjalani depresi itu. Yang penting kualitas hidup kita itu lebih bagus. Nah, tapi kalau pada orang schizofrenia itu variabel-variabel untuk yang dievaluasi untuk melihat apa namanya kualitas hidupnya lebih bagus atau tidak itu lebih mudah. Misalnya seberapa kali dalam 1 bulan ini kamu mengalami halusinasi gitu ya, seberapa besar keinginanmu untuk menarik diri, terus kemudian itu mau anhedoni itu nggak perlu kehidupan itu ya, itu ya gitu. Diajak nonton film nggak mau, diajak bal-balan nggak mau, diajak nonton musik nggak mau, diajak sinau nggak mau itu. Iku rahmat kecil dasmu ya itu. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa memperparah seseorang itu jatuh dalam schizofrenianya. Wes, Wim. Wih, aku ngecewes 3/4 jam, rek. Kan kuat bacot. Oke dok. Jadi dari awal dok saya tanya tuh kan. Jadi mungkin kan kita masih bingung bedanya halusinasi, delusi, dan waham. Nah itu dijelaskan lagi dok, lebih spesifik bedanya dok. Halusinasi itu gini loh ya. Halusinasi itu indera kita itu terus kemudian otak kita itu memproses
memproses hal-hal indrawi yang sebetulnya tidak ada, gitu ya itu. Jadi kita melihat barang yang tidak ada, itu adalah halusinasi penglihatan. Otak kita memproses penglihatan, padahal yang namanya reseptor kita itu tidak terangsang oleh cahaya sama sekali. Jadi tidak ada handphone, tidak ada, tapi kamu merasa melihat handphone gitu. Ada handphone gitu. Handphonenya bisa ngomong loh ya, itu ya. Itu tidak ada rangsangan yang masuk dalam indera kita, tapi otak kita memproses itu. Tidak ada sumber suara, tapi kita merasa mendengarkan orang jerit-jerit misalnya, atau membaca mantra, Wong wilaheng sekarang jagat bawono langgeng, misalnya gitu ya, padahal gak ono, ya itu. Padahal nggak ada. Jadi dengar kita itu terus kemudian malam-malam terus kita dengar suara lingsir wengi lah iki ya ngono ya itu ini bengi-bengi gitu ya itu atau kita mencium sesuatu yang sebetulnya tidak ada sumber bau gitu ya gitu terus kita merasa dipegang orang yang padahal tidak ada rangsangan yang merangsang kulit kita gitu ya itu adalah yang namanya halusinasi ya otak kita memproses sesuatu yang indera kita tidak menangkap gitu ya indera kita tidak menangkap tapi prosesnya itu yang ada disebut halusinasi. Nah, kalau delusi itu kamu mengada-ada barang yang tidak ada itu. Tapi bedanya gini loh ya. Kalau kita memahami bahwa itu adalah, oh ya misalnya, Indonesia itu kan kita ada-adain itu. Ya, Indonesia itu adalah kita ada-adain itu. Tapi kita paham bahwa Indonesia itu dulu pernah nggak ada gitu. Ya, itu. Jadi yang namanya delusi itu kita mengada-ngadain terus kita yakin ada beneran dan mungkin tidak ada itu yang namanya delusi gitu ya delusional. Jadi kalau kita itu tahu kita paham Indonesia ini ada loh dan kita paham bahwa Indonesia itu kita ada-adain gitu ya kita ada-adain dulu pernah nggak ada gitu tanggal 17 Agustus 45 jam 7 pagi nggak ada Indonesia itu ya. Nah sekarang ada itu. Nah, tapi kalau kita ngotot Indonesia itu ada sebelum bumi ini ada lah, iku delusi iku jenenge, ya iku delusi gitu ya. Indonesia ini ada, bahkan semua orang itu warga negaranya sebetulnya Indonesia, tapi dia tidak merasa loh, ono sing ngono ya. Batu itu berwarga negara Indonesia, kamu tak kasih tahu gitu ya. Kerikil pun berkewarganegaraan Indonesia. Alam semesta ini berkewargaan negara Indonesia. Itu namanya delusional itu ya. Indonesia ini ada sebelum bumi ada, bahkan sebelum Big Bang ada Indonesia sudah ada. Lah itu namanya delusional gitu. Jadi kalau kamu tidak paham bahwa sebetulnya itu adalah realita intersubjektif, itu yang namanya delusional. Kalau kamu paham, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa, ngada-ngada. Nggak apa-apa, diada-ada itu nggak apa-apa. Dan kita paham maksudnya itu apa gitu. Ya, itu delusional. Apa mana ya, Wim? Sing mbok takon mau. Paham. Oh, paham. Ya tadi itu. Paham itu kamu merasa sakti. Aku tahu loh, Wim kroso sakti asu temenan yo. Temenan itu. Jadi jancuk temenan. Asu temenan kok gitu ya. Itu loh, itu bahayanya ya itu. Bahayanya psikososial itu ya bahaya ya gitu. Karena orang-orang di sekitarku itu percaya kalau aku sakti loh. Aku itu pernah merasa sakti asu ya gitu. Camput itu ya. Tapi ya untung gak gitu. Jadi akhirnya ya aku paham bahwa yalah ini hiburan aja gitu. Itu adalah waham kebesaran bahwa kamu adalah utusan dari penunggu pohon ciplukan lah. Iku waham sakjane. Sopo lek ditakonin di surate SK-ne ndi lho. Wah aku ketemu. Iki lho, aku oleh kitab primbon itu. Kon kok percaya primbon lho? Nang primbon iki penunggu pohon ciplukan iku ono ngono. Ada penunggu pohon. Dari mana? Primbon menyebutkan bahwa penunggu pohon ciplukan
Primbon itu adalah primbonmu dari mana? Lah primbon ini adalah perkataan dari penunggu Poncibluan wis ngono ae bulet ae sampai unta bungkuke telu mumet ae ngono ya ngono. Sampai onta bungkuknya 3 kamu muter aja gitu. Nah, itu kamu merasa adalah kamu adalah apa namanya? Utusan ke-13 dari penunggu Poncibluan itu. Nanti kalau ke-14 dunia kiamat. Nah, misalnya ngono, itu terserah lah itu ya. Itu ya itu tadi gitu ya. Itu tapi ya namanya delusional itu delusi itu pernah menjadi menjadi pegangan bersama untuk hidup dalam bermasyarakat dalam waktu yang lama gitu ya. Jadi delusi itu ada manfaatnya. Secara evolusioner, delusional itu pernah menjadi salah satu faktor kenapa manusia itu bisa survive itu. Jadi to be fair ya, secara fair kita harus memberitahukan bahwa delusional itu pernah memberikan keuntungan evolusioner kepada manusia gitu ya. Jadi ini netral ya, tidak baik, tidak buruk. Jadi yang namanya delusi itu adalah pernah memberikan keuntungan evolusioner gitu. Jadi ya, tapi sekarang kan pengetahuan sudah berkembang. Dan sekarang salah satu cara untuk membuat kita lebih bisa berkolaborasi adalah tadi menghilangkan delusi-delusi. Karena delusi-delusi itu membuat kita saling bermusuhan gitu. Dulu pernah ini merupakan satu kekuatan untuk bertahan hidup gitu ya. Jadi ya kehidupan itu ada kalanya kehidupan itu tidak relevan lagi. Nah, itu yang disebut sebagai relevansi kehidupan. Gitu ya Wim ya. Terus kalau pertanyaan dok, tadi untuk mengetahui secara pasti bahwa dia itu mengidap siso, itu apakah lewat dari dialog atau memang harus lewat MRI dok? Masih. Kalau diagnosa skizofrenia itu ya enggak perlu dengan apa namanya MRI itu. Wah, belum iki apa sih arek iki? Dijelaskan panjang lebar kah? Panjang kali lebar sama dengan luas ya, belum tak ketak loh iki nor seknor ini itu. Arek iki enggak nyemak dadakan ngono. Ya, jadi yang namanya diagnosis skizofrenia itu tidak perlu bahkan dengan pedoman dari buku yang namanya manual book DSM-5 atau PPDGJ itu bisa ditegakkan diagnosa seseorang itu mengalami skizofrenia atau tidak gitu. Tapi sekarang itu ya. Sekarang itu dengan menggunakan PET scan atau dengan MRI itu MRI fungsional itu orang nggak usah ditanya-tanya ya harus dilebono MRI udah ketahuan dia ini skizofrenia apa enggak gitu ya. Tapi jangan dibalik loh ya, jangan dibalik bahwa dengan bahwa yang namanya menegakkan diagnosa itu harus dengan tadi dengan MRI atau PET scan, tidak dengan kriteria-kriteria yang ada dalam PPDGJ itu ya, PPDGJ 3 sekarang yang ada di Indonesia itu atau DSM-5 itu adalah merupakan pedoman untuk menentukan seseorang itu mengalami skizofrenia atau tidak. Bahkan obatnya pun di situ itu ada gitu ya. Kalau dalam ICD itu International Classification of the Diseases ada ICD-10 itu juga disebutkan kriteria mana. Jadi selain DSM, selain PPDGJ itu dokter itu berpegang pada ICD. Nah, sekarang itu ada ICD-10, ICD International Classification of the Diseases itu ya. 10 ya. Ojo nggawe apa? Jangan pakai primbon gitu.
Itu yang ngobati ada petunjuknya, ngobati kok malah kamu bacain mantra itu tuh ripat posisi waja saipet mampet kersane ngalah ngono. Iku lak dongane wong sunat gaplek ngono. Berarti ada untungnya juga, ada untungnya keluar dari pesantren. Le. Kan sakjane lek nang pesantren sapa ngerti kon dadi wali wem ngono. Gak teli wali murid ya, iya. Iya. Oke. Itu ini pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir intimu. Gitu. Nah nih, Dok, seberapa umum penyakit siso ini di Indonesia? Dan apakah biasa aja atau perlu diperhatikan? Gini loh ya, jadi kalau kita bicara mengenai apa namanya tadi itu epidemiologi ya gitu. Jadi kalau kita sak dunia loh ya, di dunia saat ini itu kalau kita ngomong gini, kalau kita bicara mengenai Indonesia itu angel golek data di Indonesia. Ini ngomong Amerika Serikat ya, Amerika Serikat. Indonesia itu sulit cari data. Kalau nggak percaya kalau nggak percaya si Indonesia itu sulit cari data. Kon coba tanya Kapolri, Pak, berapa biaya membuat SIM? Loh itu Kapolrinya bingung. Itu tergantung Kapolres gitu. Nah, gitu. Tergantung anune juga apa calone ngono angel gitu. Angel Indonesia iki angel. Ini ya kalau di Amerika lah ya gitu. Di Amerika itu ada 2,2 juta ya. Ya, bayangin aja gitu ya. Itu 2,2 juta pasien skizofrenia yang hidup ya, yang masih hidup itu ya. Yang hidup itu 2,2 juta dari seluruh penduduk Amerika. Dan sekitar 300.000 pasien yang dirawat itu. Bayangan Indonesia sama Amerika itu kan kurang lebih ya. Mungkin kayaknya sama. Orang Amerika kan juga delusional gitu ya. Oh coba orang bila Amerika itu juga sama gitu ya, sama itu. Jadi kurang lebihnya sama. Jadi ada 300.000 pasien skizofrenia yang dirawat di seluruh rumah sakit di Amerika itu. 300.000 itu. Itu kalau ini rumah sakit di Indonesia itu ndak nampung lah 300.000 itu ya. Rumah wong gendeng itu gak ono wem. Makanya kamu dipulangkan soalnya nggak cukup kalau kamu dirawat itu ya. Itu jadi sebetulnya yang risikonya itu adalah 15 sampai 19 per 1.000 orang risikonya ya, populasi itu. Banyak loh ya, itu ya. Jadi dalam lifetime itu di dunia ini lifetime itu resiko untuk mengalami skizofrenia itu 15 sampai 19 per 1.000 populasi gitu ya. Jadi kalau dari 100 orang ya 1,5 sampai 2 di paru ya itu. 1,5 sampai 2. Jadi 1,5 sampai 2% lah ya itu kejadian di Indonesia gitu. Bahkan kalau di Asia itu ada yang bilang 2 sampai 7 per 100 gitu. Ada loh 2 sampai 7 per 100. Banyak ya gitu. Jadi memang tergantung tadi karena yang namanya skizofrenia itu sangat tergantung dengan psikososial tadi gitu. Skizofrenia adalah salah satu gangguan mental yang paling kompleks dan sering disalahpahami. Banyak dari kita mungkin pernah mendengar mitos bahwa penderita skizofrenia adalah orang gila, selalu berbahaya, atau bahkan kerasukan roh jahat. Tapi, benarkah begitu? Ataukah ini hanya kesalahpahaman yang terus kita ulang, karena kurang memahami fakta ilmiah di baliknya? Di video ini, kita akan menyelami dunia skizofrenia dari sudut pandang sains. Kita akan membahas apa itu skizofrenia, bagaimana otak penderita bekerja, kesalahpahaman yang masih ada di masyarakat, dan bagaimana kita bisa membantu mereka yang hidup dengan kondisi ini. Skizofrenia bukanlah sesuatu yang asing di dunia kita.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, sekitar 1% populasi dunia atau lebih dari 80 juta orang hidup dengan skizofrenia. Itu artinya, dimanapun kamu berada, kemungkinan besar ada seseorang di sekitarmu yang mengalami kondisi ini, entah itu tetangga, teman, atau bahkan anggota keluarga. Skizofrenia biasanya muncul pada akhir masa remaja hingga awal dewasa, sekitar usia 16 hingga 30 tahun. Menariknya, pria cenderung lebih sering didiagnosis dibandingkan wanita, meskipun perbedaannya tidak terlalu besar. Tapi, apa sebenarnya yang membuat skizofrenia begitu unik dan menantang? Untuk memahami ini, bayangkan otak kita seperti sebuah orkestra raksasa. Setiap bagian otak, seperti korteks prefrontal, hipokampus atau amigdala, adalah musisi yang memainkan alatnya masing-masing. Dalam otak yang sehat, semua musisi ini bermain secara harmonis, menciptakan simfoni yang indah. Tapi pada penderita skizofrenia, beberapa musisi memainkan nada yang salah, atau bahkan memainkan lagu yang sama sekali berbeda. Akibatnya, simfoni itu menjadi kacau, dan inilah yang menyebabkan gejala seperti halusinasi, delusi, atau kesulitan berpikir jernih. Skizofrenia bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu saja. Ini adalah hasil dari kombinasi faktor genetik, lingkungan, dan zat kimia otak. Misalnya, jika salah satu orang tua atau saudara kandungmu memiliki skizofrenia, risiko kamu mengalaminya meningkat hingga sekitar 10%. Tapi, genetika bukan satu-satunya penyebab. Faktor lingkungan seperti stres berat, penggunaan obat-obatan tertentu, misalnya ganja pada usia muda, atau trauma masa kecil juga bisa memicu skizofrenia pada orang yang sudah memiliki kerentanan genetik. Selain itu, ada perubahan kimia di otak yang memainkan peran besar, terutama pada zat yang disebut dopamin. Dopamin adalah neurotransmitter yang membantu mengatur emosi, motivasi, dan persepsi kita tentang realitas. Pada penderita skizofrenia, kadar dopamin di beberapa bagian otak bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga mengganggu cara otak memproses informasi. Kita akan bahas lebih dalam tentang ini di segmen berikutnya. Jadi pastikan kalian tetap stay tune. Sebelum kita menyelami sains di balik skizofrenia, mari kita lihat sekilas sejarahnya. Di masa lalu, orang dengan gejala skizofrenia sering dianggap kerasukan atau gila. Mereka mungkin dikurung di rumah sakit jiwa atau bahkan diusir dari komunitas. Pada abad ke-19, Dr. Jerman Emil Kraepelin menyebut kondisi ini sebagai demensia precox, karena ia percaya bahwa gangguan ini menyebabkan kemunduran mental sejak usia muda. Baru pada awal abad ke-20, psikiater Swiss Eugen Bleuler menciptakan istilah skizofrenia yang berasal dari bahasa Yunani, schizein, terpisah, dan phren, pikiran. Bleuler ingin menekankan bahwa skizofrenia bukan tentang kepribadian terbelah, melainkan pikiran yang terputus dari realitas. Sayangnya, meskipun ilmu pengetahuan sudah jauh berkembang, banyak kesalahpahaman tentang skizofrenia masih bertahan hingga hari ini. Di bagian berikutnya, kita akan membongkar mitos-mitos ini dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di otak penderita skizofrenia. 2. Apa itu skizofrenia? Sekarang mari kita mulai dengan pertanyaan dasar. Apa itu skizofrenia? Secara medis, skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang memengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Orang dengan skizofrenia seringkali mengalami kesulitan membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Mereka mungkin mendengar suara yang tidak ada, mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal, atau merasa sulit untuk menjalani rutinitas sehari-hari seperti bekerja, belajar, atau bersosialisasi. Skizofrenia bukanlah kondisi yang seragam. Gejalanya sangat bervariasi dari satu orang ke orang lain, dan ini membuatnya sulit untuk didiagnosis pada tahap awal. Secara umum, gejala skizofrenia dibagi menjadi 3 kategori besar: gejala positif, gejala negatif, dan gejala kognitif. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, gejala positif. Jangan salah paham, kata positif di sini tidak berarti baik. Dalam konteks skizofrenia, gejala positif adalah sesuatu yang ditambahkan ke pengalaman seseorang, yang biasanya tidak dialami oleh orang sehat. Contohnya adalah halusinasi dan delusi. Halusinasi adalah ketika seseorang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Yang paling umum adalah halusinasi pendengaran,
Misalnya, mendengar suara yang berbicara, mengomentari atau bahkan memerintah. Bayangkan kamu sedang duduk di ruangan kosong, tapi tiba-tiba ada suara yang berkata, "Kamu sedang diawasi." Menyeramkan, bukan? Delusi, di sisi lain, adalah keyakinan kuat pada sesuatu yang tidak benar atau tidak logis. Misalnya, seseorang mungkin percaya bahwa mereka adalah tokoh terkenal, atau bahwa ada konspirasi besar yang menargetkan mereka. Salah satu jenis delusi yang umum adalah delusi paranoid, di mana seseorang merasa terus-menerus diancam atau diintai. Kedua, gejala negatif. Ini adalah kebalikan dari gejala positif. Sesuatu yang hilang dari perilaku atau emosi seseorang. Contohnya adalah apatis, kurangnya motivasi, isolasi sosial, atau ekspresi emosi yang datar. Misalnya, seseorang dengan skizofrenia mungkin tidak lagi tertarik pada hobi yang dulu mereka sukai, atau mereka tampak tidak bereaksi ketika mendengar kabar baik atau buruk. Gejala negatif ini sering disalahartikan sebagai kemalasan atau kurang usaha, padahal ini adalah bagian dari gangguan otak. Ketiga, gejala kognitif. Ini adalah masalah dengan fungsi mental, seperti kesulitan berkonsentrasi, mengingat informasi, atau membuat keputusan. Bayangkan otak seperti komputer yang tiba-tiba jadi lambat. Semuanya terasa lebih sulit, mulai dari merencanakan hari hingga memahami percakapan sederhana. Gejala kognitif ini seringkali tidak terlihat dari luar, tapi sangat memengaruhi kualitas hidup penderita. Sekarang mari kita bicara tentang penyebab skizofrenia. Seperti yang saya sebutkan tadi, skizofrenia adalah hasil dari kombinasi faktor genetik, lingkungan, dan kimia otak. Mari kita mulai dengan genetik. Penelitian menunjukkan bahwa skizofrenia memiliki komponen herediter yang kuat. Jika kamu memiliki kerabat tingkat pertama, misalnya orang tua atau saudara kandung, dengan skizofrenia, risiko kamu mengalaminya adalah sekitar 10% dibandingkan dengan 1% pada populasi umum. Namun, skizofrenia bukan disebabkan oleh satu gen tertentu. Sebaliknya, ini melibatkan ratusan gen yang masing-masing memberikan kontribusi kecil. Tapi, gen saja tidak cukup. Faktor lingkungan juga memainkan peran besar. Misalnya, paparan stres berat selama kehamilan, seperti infeksi virus atau kekurangan nutrisi, bisa meningkatkan risiko skizofrenia pada bayi yang lahir. Setelah lahir, faktor seperti trauma masa kecil, pelecehan, atau penggunaan obat-obatan seperti ganja pada usia remaja juga bisa memicu gangguan ini, terutama pada mereka yang sudah memiliki kerentanan genetik. Lalu ada faktor kimia otak. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan neurotransmitter, zat kimia yang membantu neuron berkomunikasi, berperan besar dalam skizofrenia. Yang paling terkenal adalah dopamin. Tapi neurotransmitter lain seperti serotonin dan glutamat juga terlibat. Kita akan bahas ini lebih dalam di segmen berikutnya tentang cara kerja otak. Satu hal yang penting untuk diingat, skizofrenia bukanlah kesalahan seseorang. Ini bukan karena kurang iman, lemah mental, atau gaya hidup yang buruk. Ini adalah gangguan otak yang nyata, sama seperti diabetes adalah gangguan pankreas atau asma adalah gangguan paru-paru. Sayangnya, karena gejalanya sering terlihat aneh atau menakutkan, banyak orang salah paham dan menstigma penderita skizofrenia. Sebelum kita lanjut, mari kita bicara tentang prevalensi. Skizofrenia memengaruhi sekitar 1% populasi dunia, tapi angka ini bisa bervariasi tergantung wilayah dan metode diagnosis. Di Indonesia, misalnya, data resmi sulit didapat karena banyak kasus tidak terdiagnosis atau disembunyikan karena stigma. Namun, diperkirakan ratusan ribu orang di Indonesia hidup dengan skizofrenia, dan banyak dari mereka tidak mendapatkan pengobatan yang memadai. Skizofrenia juga bukanlah kondisi yang statis. Beberapa orang hanya mengalami satu episode psikotik dalam hidup mereka, dan pulih sepenuhnya, sementara yang lain mungkin mengalami gejala kronis yang memerlukan pengobatan seumur hidup. Ini tergantung pada banyak faktor, seperti seberapa cepat mereka mendapatkan pengobatan, dukungan sosial, dan kepatuhan terhadap terapi. Bagian 3. Cara kerja otak penderita skizofrenia. Oke, sekarang kita masuk ke inti dari video ini. Bagaimana otak penderita skizofrenia bekerja? Untuk memahami ini, kita perlu bicara tentang otak, organ luar biasa yang mengendalikan segala sesuatu, mulai dari napas kita hingga mimpi kita. Otak manusia memiliki sekitar 86 miliar sel saraf.
atau neuron, yang saling berkomunikasi melalui sinyal kimia dan listrik. Bayangkan neuron-neuron ini seperti jaringan internet raksasa di kepalamu. Setiap pesan dikirim melalui zat kimia yang disebut neurotransmitter, seperti dopamin, serotonin, atau glutamat. Dalam otak yang sehat, semua kabel ini terhubung dengan baik, dan data mengalir dengan lancar. Tapi pada penderita skizofrenia, ada sesuatu yang salah dengan jaringan internet ini. Mari kita mulai dengan teori yang paling terkenal. Hipotesis dopamin. Penelitian menunjukkan bahwa otak penderita skizofrenia menghasilkan terlalu banyak dopamin di beberapa area, seperti striatum, yang terkait dengan motivasi dan penghargaan. Dopamin adalah neurotransmitter yang membantu kita merasa senang, termotivasi, dan fokus. Bayangkan dopamin seperti bahan bakar untuk mobil. Jika terlalu banyak bahan bakar, mesin mobil bisa kelebihan tenaga dan berjalan tak terkendali. Inilah yang terjadi di otak. Kelebihan dopamin di striatum bisa memicu gejala positif seperti halusinasi atau delusi. Misalnya, seseorang mungkin mendengar suara karena otaknya salah mengartikan sinyal internal sebagai suara eksternal. Atau, mereka mungkin percaya pada delusi karena otak mereka terlalu bersemangat dalam mencari pola atau makna, bahkan ketika tidak ada. Tapi, dopamin bukan satu-satunya pemain. Serotonin kodol dan kapsapolnafhamyedik, glutamat depabish, juga terlibat. Glutamat misalnya adalah neurotransmitter yang membantu neuron berkomunikasi dengan cepat dan efisien. Pada penderita skizofrenia, sistem glutamat sering terganggu, yang bisa menyebabkan masalah dengan pemrosesan informasi. Bayangkan ini seperti wifi yang terus putus. Otak kesulitan menyusun pikiran secara koheren, sehingga penderita mungkin merasa bingung atau sulit fokus. Selain neurotransmitter, ada juga abnormalitas struktural di otak penderita skizofrenia. Pencitraan otak seperti MMI dan CT scan menunjukkan bahwa beberapa bagian otak mereka berbeda dari otak orang sehat. Misalnya, ventrikel otak, ruang berisi cairan di dalam otak, cenderung lebih besar pada penderita skizofrenia. Ini menunjukkan bahwa mungkin ada sedikit penyusutan di jaringan otak. Selain itu, koneksi antara area otak, seperti antara korteks prefrontal, yang mengatur pengambilan keputusan, dan hipokampus, yang mengatur memori, seringkali terganggu. Bayangkan otak seperti komputer. Dalam otak yang sehat, semua kabel terhubung dengan baik, dan data mengalir dengan lancar. Tapi dalam otak penderita skizofrenia, beberapa kabel putus atau salah sambung, sehingga data yang diterima menjadi kacau. Inilah mengapa seseorang bisa mendengar suara yang sebenarnya tidak ada, atau mempercayai sesuatu yang tidak logis, seperti saya sedang dikendalikan oleh alien. Mari kita bahas lebih spesifik tentang halusinasi. Mengapa otak bisa menciptakan suara atau gambar yang tidak ada? Salah satu teori adalah bahwa otak penderita skizofrenia memiliki masalah dengan pemfilteran sinyal. Dalam otak yang sehat, kita terus-menerus menerima jutaan sinyal, dari suara, cahaya, hingga pikiran acak. Otak kita memiliki filter yang memutuskan mana yang penting dan mana yang bisa diabaikan. Misalnya, kamu tidak memikirkan suara AC di ruangan ini sampai saya menyebutkannya, bukan? Pada penderita skizofrenia, filter ini rusak. Akibatnya, otak mereka mungkin salah mengartikan pikiran internal sebagai suara eksternal. Ini seperti radio yang bercampur dengan banyak stasiun. Kamu mendengar potongan-potongan suara yang sebenarnya bukan dari luar. Penelitian terbaru hingga 2025 menggunakan teknologi seperti EEG menunjukkan bahwa aktivitas listrik di otak penderita skizofrenia seringkali tidak sinkron, terutama di area seperti korteks auditori yang mengatur pendengaran. Lalu bagaimana dengan delusi? Delusi terjadi ketika otak mencoba mencari makna dari sinyal-sinyal yang kacau ini. Otak manusia dirancang untuk menemukan pola. Ini adalah kemampuan yang membantu kita bertahan hidup. Tapi pada penderita skizofrenia, sistem ini menjadi terlalu aktif. Misalnya, mereka mungkin melihat dua peristiwa acak, seperti mobil lewat dan lampu berkedip, dan menyimpulkan bahwa ini adalah bagian dari konspirasi besar. Ini bukan karena mereka bodoh atau gila, ini karena otak mereka bekerja terlalu keras untuk mencari makna. Satu lagi aspek menarik adalah neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk beradaptasi dan berubah. Pada penderita skizofrenia, neuroplastisitas sering terganggu, terutama di masa remaja, ketika otak sedang merenovasi koneksi neuronnya.
Proses ini disebut synaptic pruning, di mana otak membuang koneksi yang tidak perlu untuk menjadi lebih efisien. Penelitian menunjukkan bahwa pada penderita skizofrenia, proses ini berjalan berlebihan, sehingga otak kehilangan terlalu banyak koneksi. Akibatnya, komunikasi antara area otak menjadi kacau, yang berkontribusi pada gejala seperti kesulitan berpikir atau halusinasi. Hingga April 2025, penelitian terbaru juga menyoroti peran EQG. Inflamasi otak. Beberapa studi menunjukkan bahwa peradangan ringan di otak, mungkin akibat infeksi atau stres kronis, bisa memengaruhi perkembangan skizofrenia. Ini membuka pintu untuk pengobatan baru, seperti terapi antiinflamasi yang sedang diuji dalam uji klinis. Sekarang kita sudah paham bagaimana otak penderita skizofrenia bekerja, lebih tepatnya bagaimana ia terjebak dalam simfoni yang kacau. Tapi mengapa banyak orang masih salah paham tentang skizofrenia? Di bagian berikutnya, kita akan membongkar mitos-mitos yang sering kita dengar, seperti penderita skizofrenia selalu berbahaya, atau skizofrenia sama dengan kepribadian ganda. Jadi tetap stay tune. 4. Kesalahpahaman masyarakat tentang skizofrenia. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang mungkin lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kesalahpahaman masyarakat tentang skizofrenia. Jika kamu pernah menonton film atau berita, kamu mungkin sering melihat skizofrenia digambarkan secara dramatis. Seorang penutup yang berbicara sendiri di sudut jalan, atau karakter jahat yang melakukan kejahatan karena mendengar suara. Tapi seberapa akurat gambaran ini? Jawabannya, tidak akurat sama sekali. Sayangnya, media dan budaya populer seringkali memperkuat stigma tentang skizofrenia, yang membuat penderita semakin diisolasi dan disalahpahami. Mari kita bongkar beberapa mitos paling umum dan lihat apa yang sebenarnya dikatakan oleh sains. Mitos 1. Skizofrenia sama dengan kepribadian ganda. Ini adalah salah satu kesalahpahaman terbesar. Banyak orang mengira bahwa penderita skizofrenia memiliki kepribadian yang terbelah, seperti dalam film Split atau Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Tapi ini sama sekali tidak benar. Skizofrenia adalah gangguan yang memengaruhi persepsi realitas, bukan identitas seseorang. Orang dengan skizofrenia tidak memiliki kepribadian lain yang mengambil alih tubuh mereka. Kondisi yang sering disamakan dengan kepribadian ganda sebenarnya disebut Dissociative Identity Disorder, DID. Dan ini adalah gangguan yang sangat berbeda, dengan penyebab dan gejala yang tidak sama dengan skizofrenia. Sayangnya, kesalahan ini terus diulang di media, sehingga banyak orang bingung tentang apa itu skizofrenia. Mitos 2. Penderita skizofrenia selalu berbahaya. Ini adalah mitos yang sangat merusak. Banyak orang mengira bahwa penderita skizofrenia adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Realitasnya, mayoritas penderita skizofrenia tidak berbahaya. Penelitian menunjukkan bahwa penderita skizofrenia lebih mungkin menjadi korban kekerasan daripada pelaku kekerasan. Memang, dalam kasus yang sangat jarang, seseorang dengan skizofrenia yang tidak diobati dan mengalami psikosis berat mungkin bertindak impulsif atau agresif. Tapi ini adalah pengecualian, bukan aturan. Faktor seperti penyalahgunaan zat atau kurangnya dukungan sosial lebih sering memicu perilaku berbahaya daripada skizofrenia itu sendiri. Sayangnya, media sering menyoroti kasus-kasus ekstrem ini, yang memperkuat stigma. Mitos 3. Skizofrenia disebabkan oleh roh jahat atau kutukan. Di banyak budaya, termasuk di Indonesia, skizofrenia sering dikaitkan dengan hal-hal supranatural. Ada yang percaya bahwa gejala seperti halusinasi atau delusi adalah tanda kerasukan atau hukuman atas dosa. Akibatnya, banyak penderita dibawa ke dukun atau pengobatan alternatif alih-alih ke psikiater. Sains dengan jelas menunjukkan bahwa skizofrenia adalah gangguan otak, bukan gangguan spiritual. Gejala seperti mendengar suara atau percaya pada hal yang tidak logis adalah hasil dari ketidakseimbangan kimia dan koneksi neuron, bukan karena roh atau kutukan. Sayangnya, kepercayaan ini sering membuat penderita menunda pengobatan medis, yang bisa memperburuk kondisi mereka. Mitos 4. Skizofrenia tidak bisa diobati. Banyak orang mengira bahwa skizofrenia adalah vonis seumur hidup yang tidak bisa disembuhkan. Meskipun benar bahwa skizofrenia adalah kondisi kronis yang sering memerlukan pengobatan jangka panjang, banyak penderita bisa menjalani hidup yang produktif dengan pengobatan yang tepat. Obat antipsikotik, terapi psikologis, dan dukungan sosial bisa sangat membantu mengelola gejala.
Dampak stigma. Stigma ini bukan hanya soal kesalahpahaman, ia memiliki konsekuensi nyata. Penderita skizofrenia sering diisolasi dari keluarga dan teman, diskriminasi di tempat kerja, atau bahkan ditolak pengobatan karena dianggap berbahaya. Banyak dari mereka merasa malu untuk mencari bantuan karena takut dihakimi. Di Indonesia, misalnya, akses ke layanan kesehatan mental masih terbatas, dan stigma membuat banyak penderita disembunyikan oleh keluarga atau dikurung dalam praktik seperti pasung. Mari kita dengar sebuah cerita anonim untuk memahami dampaknya. Sebut saja dia Budi, seorang pemuda berusia 22 tahun dari kota kecil. Budi mulai mendengar suara-suara aneh di kepalanya saat kuliah. Awalnya ia mengira itu hanya stres. Tapi suara itu semakin keras, memerintahnya untuk melakukan hal-hal aneh. Ketika ia memberitahu keluarganya, mereka malah membawanya ke dukun yang mengatakan bahwa Budi kerasukan. Setelah berbulan-bulan tanpa perubahan, Budi akhirnya dibawa ke psikiater, didiagnosis dengan skizofrenia, dan mulai minum obat. Sekarang, dengan pengobatan dan dukungan, Budi kembali kuliah dan menjalani hidupnya. Cerita seperti ini menunjukkan betapa pentingnya edukasi. Jika keluarga Budi tahu bahwa skizofrenia adalah gangguan medis, ia mungkin bisa mendapatkan bantuan lebih cepat. Inilah mengapa video ini penting, untuk menghilangkan stigma dan menyebarkan fakta. Sin, ajakan diskusi. Sebelum kita lanjut, saya ingin mendengar dari kalian. Apa mitos tentang skizofrenia yang pernah kamu dengar? Atau apakah kamu punya pengalaman terkait kesehatan mental yang ingin dibagikan? Tulis di kolom komentar, dan mari kita buka diskusi yang sehat dan mendukung. Jangan lupa share video ini untuk menyebarkan awareness. 5. Pengobatan dan penanganan. 2.500 kata. Sin, visual pil obat dan sesi terapi. Sekarang mari kita bicara tentang harapan, pengobatan dan penanganan skizofrenia. Meskipun skizofrenia adalah kondisi yang kompleks, ada banyak cara untuk membantu penderita menjalani hidup yang bermakna. Pengobatan modern menggabungkan pendekatan medis, psikologis, dan sosial untuk mengelola gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Mari kita bahas satu persatu. Pendekatan medis, obat antipsikotik. Pilar utama pengobatan skizofrenia adalah obat antipsikotik yang bekerja dengan menyeimbangkan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin. Ada 2 generasi antipsikotik. Generasi pertama, misalnya haloperidol, efektif untuk mengurangi halusinasi dan delusi, tapi sering menyebabkan efek samping seperti tremor atau kekakuan otot. Generasi kedua, misalnya risperidon, olanzapine, lebih modern, dengan efek samping yang lebih ringan, meskipun beberapa orang mengalami kenaikan berat badan atau kantuk. Hingga 2025, penelitian terus menghasilkan antipsikotik baru dengan efek samping yang lebih sedikit. Misalnya, obat seperti lumateperone menunjukkan janji dalam mengurangi gejala tanpa menyebabkan kenaikan berat badan yang signifikan. Namun, obat ini tidak menyembuhkan skizofrenia. Mereka hanya mengelola gejala, seperti insulin untuk diabetes. Penting untuk diingat bahwa setiap orang merespons obat secara berbeda. Beberapa orang mungkin perlu mencoba beberapa jenis antipsikotik sebelum menemukan yang cocok. Sayangnya, banyak penderita menghentikan obat karena efek samping atau karena mereka merasa sudah sembuh. Ini bisa memicu kambuhnya gejala. Jadi kepatuhan terhadap pengobatan sangat penting. Terapi psikologis. Selain obat, terapi psikologis sangat membantu. Salah satu yang paling efektif adalah Cognitive Behavioral Therapy, CBT, yang membantu penderita mengenali dan mengelola pikiran atau persepsi yang tidak realistis. Misalnya, jika seseorang mendengar suara yang memerintah, CBT bisa mengajar mereka untuk mempertanyakan suara itu dan mengurangi kecemasan. Terapi keluarga juga penting, terutama di budaya seperti Indonesia, di mana keluarga memainkan peran besar dalam perawatan. Terapi ini membantu keluarga memahami skizofrenia, mengurangi konflik, dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Rehabilitasi sosial. Skizofrenia sering membuat penderita sulit bekerja atau bersosialisasi. Program rehabilitasi sosial, seperti pelatihan keterampilan kerja atau kelompok dukungan, membantu mereka kembali terlibat dengan komunitas. Di banyak negara, ada komunitas seperti Clubhouse yang menyediakan tempat bagi penderita untuk belajar, bekerja, dan membangun hubungan sosial. Inovasi terbaru. Hingga 2025, ada beberapa kemajuan menarik dalam pengobatan skizofrenia.
Misalnya, Transcranial Magnetic Stimulation, TMS, teknologi yang menggunakan gelombang magnetik untuk merangsang area otak, sedang diuji untuk mengurangi halusinasi pendengaran. Ada juga penelitian tentang terapi gen, yang bertujuan untuk memperbaiki mutasi gen yang berkontribusi pada skizofrenia. Meskipun masih dalam tahap awal, ini memberikan harapan untuk masa depan. Peran dukungan sosial. Pengobatan tidak akan berhasil tanpa dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas. Penderita skizofrenia sering merasa terisolasi, dan dukungan emosional bisa membuat perbedaan besar. Jika kamu mengenal seseorang dengan skizofrenia, cobalah untuk mendengarkan tanpa menghakimi, dan dorong mereka untuk tetap menjalani pengobatan. Sin, pesan harapan. Satu hal yang perlu diingat, skizofrenia bukanlah akhir dari segalanya. Banyak penderita dengan pengobatan yang tepat bisa menjalani hidup yang produktif. Mereka menjadi seniman, penulis, atau bahkan ilmuwan. Yang mereka butuhkan adalah akses ke perawatan, dukungan, dan penghapusan stigma. 6. Penutup dan ajakan bertindak. 1500 kat. Visual inspiratif, orang tersenyum, musik uplifting. Wah, kita sudah menjelajahi dunia skizofrenia selama hampir 3 jam. Mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari. Skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang memengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Ini disebabkan oleh kombinasi faktor genetik, lingkungan, dan ketidakseimbangan kimia otak, terutama dopamin. Otak penderita skizofrenia bekerja seperti orkestra yang salah nada, menciptakan gejala seperti halusinasi, delusi, atau kesulitan berpikir. Kita juga membongkar mitos-mitos yang salah, seperti anggapan bahwa skizofrenia sama dengan kepribadian ganda, atau bahwa penderita selalu berbahaya. Yang terpenting, kita belajar bahwa skizofrenia bisa dikelola dengan obat, terapi, dan dukungan sosial. Dengan pendekatan yang tepat, banyak penderita bisa menjalani hidup yang bermakna dan produktif. Tapi, perjalanan ini tidak berhenti di sini. Stigma terhadap skizofrenia masih besar, dan itu tugas kita semua untuk mengubahnya. Mulailah dengan mendidik diri sendiri dan orang di sekitarmu. Jika kamu mendengar seseorang menyebarkan mitos tentang skizofrenia, koreksi dengan fakta. Jika kamu mengenal seseorang dengan skizofrenia, tawarkan dukungan tanpa menghakimi. Dan yang terpenting, dorong pemerintah dan komunitas untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan mental. Saya ingin menutup dengan pesan harapan. Skizofrenia mungkin adalah kondisi yang menantang, tapi ini bukan vonis akhir. Dengan ilmu pengetahuan, empati, dan kerjasama, kita bisa membantu jutaan orang hidup lebih baik. Jadi mari kita jadilah bagian dari perubahan itu.